Mazmur 90 ayat yang ke-12, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini saja. Mazmur 90 ayat yang ke-12, setelah hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Mazmur 90 sampai Mazmur 106 itu dikanonkan atau dikelompokkan menjadi Mazmur bagian yang keempat. Khususnya Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Bukan dalam bentuk tulisan tetapi di dalam bentuk doa Musa kepada Tuhan. Jadi inti daripada Mazmur jilid keempat ini adalah memohon penyertaan Tuhan, memohon keterlibatan Tuhan di dalam setiap kehidupan atau setiap jalan-jalan hidup dari orang yang bersandar kepada Tuhan. Khususnya Mazmur 90 ini diawali ketika Tuhan atau ketika Musa mendapatkan perintah daripada Tuhan, yaitu untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa umat Israel ratusan tahun berada di daerah Mesir, mereka memiliki kebiasaan yang sama dengan kebiasaan Mesir. Mereka memiliki kebiasaan yang tidak sepadan yang seharusnya menjadi kebiasaan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Musa, dia juga dididik di dalam hal pengetahuan Mesir. Dia tidak tumbuh bersama-sama dengan bangsanya karena Musa ini tinggal di istana Firaun ketika dia diambil oleh putri Firaun. Jadi dalam pergaulan Musa itu terbiasa bergaul dengan orang-orang Mesir, sekalipun dia orang Lewi atau salah satu daripada suku Israel. Dari pendidikan yang didapat oleh Musa adalah pendidikan Mesir. Dia hanya memiliki dasar ketika dia dididik oleh orang tuanya semasa dia masih bayi, masih kecil, sampai kemudian dia lepas susu dan kemudian dibawa ke istana Firaun. Jadi kalau dilihat dari latar belakang daripada Musa ini tidak punya kompetensi untuk memimpin bangsa Israel. Karena berbeda pendidikan, berbeda cara hidup. Demikian juga bangsa Israel ini tidak terbiasa dipimpin oleh sesama bangsa Israel khususnya. Karena mereka terbiasa di bawah tekanan, di bawah penindasan, di bawah pimpinan, di bawah pemerintahan daripada bangsa Mesir. Jadi orang-orang Mesir. Itulah sebabnya Musa sadar ketika dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, untuk memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, dia tidak memiliki kompetensi itu. Dia tidak memiliki keahlian itu, oleh sebab itu dia mau bersandar, mau berserah kepada Tuhan, dan kemudian muncullah ayat yang keempat, yang ke-12 yang kita baca tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Musa ini memiliki satu kerinduan, satu keinginan, satu doa, bahwa apa yang akan dia hadapi itu sesuatu yang baru. Apa yang dia hadapi itu adalah tantangan-tantangan yang baru yang dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Dia tidak tahu ke depannya ada apa, dia tidak tahu perjalanannya itu akan menghadapi hal apa-apa, apakah baik, apakah buruk, dia tidak tahu. Maka ayat 12 ini muncullah doa daripada Musa, berikanlah kami, ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Jadi Musa secara langsung, dia secara utuh berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kebijaksanaan.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema firman Tuhan saat pagi hari ini, hidup bijaksana atau hidup dalam kebijaksanaan. Nanti kita akan sampai sana. Nah, bijaksana inilah yang menjadi goal daripada Musa. Hidup bijaksana inilah yang menjadi keinginan daripada Musa. Menjadi pemimpin yang bijaksana inilah yang menjadi tujuan Musa berdoa, kerinduan Musa berdoa. Karena sadar sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan dalam konteks sebagai pemimpin Israel, Musa dia perlu kebijaksanaan daripada Tuhan. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak tahu hari-hari ke depan yang akan kita lalui, bukan? Ya puji Tuhan, 2 tahun, 3 tahun kita hadapi pandemi dan kita bisa lalui dengan pertolongan Tuhan yang masih bisa bernafas. Artinya Bapak Ibu Saudara yang masih hidup. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak rekan-rekan kita yang tidak dapat melewati pandemi itu dengan apa? Dengan kematian. Bahkan kematian-kematian itu bukan hanya kematian jasmani, ada yang mati rohaninya. Bahkan juga ada yang mati usahanya, mati pekerjaannya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara boleh berada di tempat ini, itu pertolongan Tuhan. Tetapi di kedepannya, kalau kita mengacu kepada kitab Wahyu, bahwa kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang lebih berat lagi sebetulnya. Jadi apa yang kita hadapi 3 tahun yang lalu atau hampir 4 tahun yang lalu, itu mungkin akan terjadi lagi. Alkitab mencatat bahwa akan ada sampar, akan ada penyakit-penyakit yang baru, akan ada hal-hal yang baru. Dan kalau dilihat dari grafik, kualitasnya itu semakin tinggi. Kuantitasnya itu juga semakin besar. Jadi saya tidak salah kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuklah kita berdoa sama Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk kita memiliki hati yang bijaksana. Untuk kita bisa hidup dengan bijaksana. Nah, saya sedikit mempelajari tentang kata bijaksana. Di dalam terjemahan aslinya itu di sana menggunakan kata hikmah. Kata hikmah itu berbicara dapat diartikan sebagai hikmat dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dapat diartikan sebagai kekuatan gaib, kekuatan yang supranatural. Jadi sampai aku hingga kami beroleh kekuatan gaib, kekuatan supranatural, sampai kami memiliki hikmat. Kemudian juga saya melihat di dalam terjemahan lain juga menggunakan kata bina, yang kemudian diterjemahkan atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bina, mendidik. Jadi kebijaksanaan itu adalah satu kekuatan, satu kemampuan supranatural untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengubahkan. Maka apa yang dikatakan di dalam Timotius ya, bahwa firman Allah, tulisan-tulisan Allah, tulisan-tulisan firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus, yang diilhami oleh Roh, bermanfaat untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan dan untuk membawa orang kepada kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kata bijaksana ini juga ada dalam bahasa aslinya menggunakan kata tefuna. Tefuna ini pengertian. Tapi pengertian bukan pengertian teori, tetapi pengertian praktis. Jadi kata tefuna ini bagaimana mengaplikasikan kebijaksanaan itu, bagaimana menerapkan hikmat itu. Jadi kalau dari 3 arti ini kita sudah bisa menarik satu kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bahwa kata bijaksana, kata hikmah adalah di mana kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, kemampuan supranatural untuk mendidik, untuk untuk membawa kepada kita satu pengertian praktis, artinya membawa kepada satu penerapan di dalam hidup kita. Kurang lebih seperti itu kata bijaksana. Maka kalau dapat diartikan, kata hikmah bijaksana ini adalah kemampuan seseorang, kemampuan kita untuk menerapkan dengan tepat pengertian, kepandaian yang Tuhan berikan.
Tetapi juga kata hikmah juga di sana adalah kemampuan untuk melepaskan diri dari kecelakaan. Itu kata hikmah. Kata hikmah juga dia mengandung satu pengertian kemampuan seseorang, kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata bijaksana ini, kata hikmah itu kalau diterjemahkan, kalau dijelaskan, ini mengandung suatu pengertian yang luar biasa, di mana orang yang dikatakan bijaksana itu dia mampu mencapai tujuan, dia mampu menghindari kecelakaan, dia mampu menerapkan hidupnya sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan. Artinya sebanyak kita tahu, sebanyak kita mampu, kita mempunyai kemampuan untuk mempraktekkan ilmu itu. Saya kemarin ngobrol sama Pak Anton, dia bilang itu banyak itu Om yang insinyur bangunan tapi nggak bisa menerapkan. Pak Anton bilang, saya ini bukan pendidikannya bukan insinyur bangunan, tapi kenapa yang insinyur bangunan kok justru tanya ke saya? Dan dia kasih solusi. Inilah yang disebut sebagai hikmat, sebagai pengertian praktis sebagai hikmah. Jadi sekalipun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, tetapi cukup dia berhikmat, maka apa yang dia dapat terapkan dengan tepat. Dan itu kalau Bapak Ibu Saudara terjemahkan di dalam terjemahan yang lebih jelas lagi, kata hikmah juga, dia juga mengandung makna efisiensi. Baik efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. Jadi kata bijaksana di sini luas sekali. Itu kalau saya pelajari dari kata hikmah. Jadi apa yang didoakan oleh Musa ini adalah suatu doa yang dahsyat. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan ajarkanlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika sampai mencapai kepada satu kata bijaksana yang dikehendaki, yang didoakan oleh Musa, dan ini dia tahu ini hanya akan dapat diperoleh dari Tuhan, maka Musa tidak harus ragu-ragu untuk memimpin umatnya. Walaupun di dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Musa gagal. Kenapa? Karena Musa keburu marah ketika umat Tuhan meminta air ketika mereka kehausan, dan Alkitab mencatat Musa melanggar kekudusan Tuhan. Ya karena umat-umatnya tegar tengguk, saudara. Jemaatnya dinasehatinya merkedeweng, gitu ya. Jadi Musa pemimpin yang besar itu juga sempat dibikin marah oleh jemaatnya, saudara. Padahal Musa itu memimpin umatnya, memimpin jemaat yang Tuhan percayakan kepada Musa itu pada suatu pimpinan yang baik. Tapi sesabar-sabarnya Musa itu memiliki hati yang lemah lembut sebetulnya kalau kita melihat dari kehidupan Musa. Orang yang begitu sabar, orang yang begitu lemah lembut, tetapi ada satu titik sampai dia marah. Karena umat-umat Tuhan yang dia pimpin itu ngomel aja kerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya kepemimpinan Musa diteruskan oleh Yosua. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, keinginan kerinduan daripada Musa, dia memiliki satu kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Nah, goalnya kan kita nanti di sana. Mari kita akan sampai ke sana juga. Untuk kita memiliki hati yang bijaksana, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Di sana ada kekuatan daripada Tuhan, di sana ada hikmat, kemampuan untuk menerapkan kehidupan kita, menerapkan apa yang kita tahu, untuk mendidik, untuk menuntun di dalam kehidupan prakteknya. Nah, yang kita akan bahas saat pagi hari ini adalah ajar kami menghitung hari-hari. Apa yang disebut menghitung hari-hari sehingga dapat bijaksana. Jadi hari-hari itu harus dihitung supaya dapat bijaksana. Kurang lebih seperti itu ayat 12 ini.
Jadi yang Musa minta adalah Tuhan mengajarkan kepada dia untuk Musa bisa menghitung hari-harinya. Karena dengan menghitung hari-harinya itu, maka Musa akan mendapatkan kebijaksanaan. Jadi saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar menghitung hari-hari kita. Menghitung waktu-waktu kita. Kalau saya lihat di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, kata waktu ini menggunakan kata kairos. Kairos itu artinya kesempatan. Jadi kalau saya katakan, mari yuk kita menghitung kesempatan-kesempatan kita. Sehingga dengan menghitung hari-hari kita, dengan menghitung kesempatan-kesempatan kita, akhirnya kita goal mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan, maka dengan kebijaksanaan itu, Bapak Ibu Saudara akan mampu menghadapi tantangan-tantangan baru, akan menghadapi hal-hal yang baru, akan menghadapi persaingan-persaingan yang baru, dan itulah yang akan memungkinkan kita sampai kepada tujuan kita, sampai kepada rencana kita. Jadi ketika engkau punya rencana, ketika engkau punya keinginan, akan dapat engkau capai dengan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan juga ketika engkau menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi persoalan, engkau dapat mengatasi persoalan itu, engkau dapat mengatasi kebijaksanaan itu. Ketika engkau membutuhkan kemampuan yang berlebih atau skill yang bertambah, upgrade kemampuan, kebijaksanaan itu juga akan mampu membawa engkau untuk naik level. Begitulah Bapak Ibu Saudara. Jadi kata bijaksana di sini luar biasa. Yang pertama, kata menghitung itu sama dengan Bapak Ibu ya Saudara yang kenal setiap hari-hari, yaitu menghitung urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kata menghitung. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Itu kata menghitung, makna yang pertama adalah makna secara berurutan. Saya dari sejak dikenalkan dengan alfabet ABCD dan angka 1, 2, 3, guru saya, walaupun saya agak lupa-lupa tetapi itu tertanam bahwa ketika saya menghitung, saya pasti dari 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Tidak pernah menghitung 1, 6, 7, 3, 2, 12, enggak begitu. Atau A, B, C, D, atau A, C, E, F, O, R, dan lain sebagainya. Enggak tertib. Jadi kata menghitung hari-hari yang berurutan tadi, maknanya kita harus hidup teratur. Hidup tertib. Hidup dengan cara-cara yang teratur, enggak sembrono. Naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, ada progres 6. A, B, C, D, E, F. Senin, Selasa, Rabu, konsisten. Jadilah orang Kristen yang konsisten. Jadilah orang Kristen yang mau hidup teratur. Enggak sembrono, jadilah orang Kristen yang hidupnya tertib. Enggak jadi pelanggar-pelanggar hukum, enggak jadi pelanggar-pelanggar firman. Enggak jadi penyunat-penyunat waktu, kesempatan. Enggak jadi kutu loncat sana, loncat sini. Itu makna yang pertama. Menghitung hari-hari, yaitu bagaimana kita memiliki hidup yang semakin naik, ada progresnya, ada jumlah yang bertambah, ada kemampuan yang bertambah, ada keteraturan, ada penurutan, ada konsistensi di dalam hidup. Wahyu pasal 13, kita baca dari saya dulu. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18.
Yang penting di sini ialah hikmat bijaksana. Kalau hikmat di dalam perjanjian baru menggunakan kata Sophia. Jadi kalau anak yang namanya Sophia itu orang tuanya pengen anaknya berhikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini berbicara tentang bilangan antikris yang disebut sebagai 666. Tetapi kemampuan untuk kita memahami, untuk kita mengerti kebenaran atau kedatangan Tuhan atau antikris ataupun waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan, di situ dibutuhkan bijaksana. Untuk mengerti firman Allah, untuk mengerti maksud rencana Tuhan, dibutuhkan Sophia, dibutuhkan hikmah, dibutuhkan kebijaksanaan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ibrani, kita akan maju di Ibrani dulu saja deh. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, dan karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita baca di dalam Ibrani itu tadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu contoh orang yang tidak dapat menghitung jumlah hari-harinya, tidak dapat menghitung bilangan hari-harinya. Maka sebagai orang Kristen yang harusnya dia memiliki iman yang semakin menanjak, yang progresif, tetapi dia menjadi orang Kristen yang stuck di situ-situ saja. Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Sudah berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Tuhan. Imannya segitu-segitu saja. Inilah kekecewaan yang ditulis oleh penulis Ibrani. Jadi dia gagal dalam hal menghitung hari-hari bagian pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, yuk kita naik terus. Yuk kita semakin naik terus, ada progresnya. Tadinya malas ke gereja, sebulan sekali ke gereja, yuk progres setiap minggu ke gereja. Tadinya ke gereja asal-asalan sebangunnya bahasa itu. Yuk sekarang lebih awal lagi. Jangan terlambat lagi ya Ton. Nah, itu ya. Apalagi bagian melayani Tuhan. Ini menghitung hari-hari dalam bilangan. Ini baru bilangan ya saudara. Ini baru kulitnya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki progres yang baik. Terus meningkat. Jangan jadi orang Kristen kemudian yang dulu sudah diajarkan, dulu sudah melakukan, berhenti. Jadi bukan naik, malah turun, kan begitu. Nah, inilah yang dikecewakan oleh penulis Ibrani. Dilihat dari sudut waktu, dilihat dari bilangan hari, dilihat dari hitungan tahun, seharusnya sudah jadi pengajar. Tetapi kenapa kok masih harus diajarkan? Seharusnya sudah makan nasi padang. Tetapi kok baru juga tetap masih bubur lemu lagi kan gitu.
Parah gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita jadi orang Kristen yang dewasa. Amin. Nggak usah lagi ditegur sana sini, nggak usah lagi diingetin sana sini. Tapi yuk bahasa Yunaninya mah hideng sorangan lah gitu ya. Ngerti sendiri, paham sendiri, kan begitu. Jadi orang Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna daripada menghitung, yang dihitung bukan lagi jumlahnya, yang dihitung bukan lagi bilangannya, yang dihitung bukan lagi urutannya, tetapi yang dihitung ini adalah bobotnya, isinya. Apakah kita memiliki hari-hari kita isi dengan hal-hal yang berbobot? Apakah hari-hari kita lakukan, kita jalani dengan hari-hari yang mengandung makna? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Jadi Kristen sih iya Kristen, tetapi Kristen kita apakah Kristen yang berbobot? Apakah Kristen yang berisi? Saya anak petani, saya juga tanam itu yang namanya padi Bapak Ibu Saudara. Kalau tanam padi ya saya ikut tanam padi. Kalau panen padi, kalau waktu saya masih kecil saya nggak bisa ikut panen karena pakai ani-ani itu yang pakai tangan tek 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 gitu kan. Biasanya ibu-ibu yang jago dan kemudian diikat. Tetapi saya paham bahwa padi itu tidak semuanya berisi. Jadi ketika menanam padi, jenis padinya sama, kemudian juga tanah yang ditanami adalah tanah yang sama, dan ditaburkan di waktu yang sama, kena hujan sama, kena pupuk sama, diperlakukan sama, tetapi ada aja padi itu yang tidak berisi. Maka untuk cirinya adalah dia biasanya tegak berdiri. Tegak. Pokoknya kalau yang namanya padi sudah tegak, itu sudah ketahuan, dan biasanya ketika yang lainnya sudah mulai menguning, ini padi yang tidak berisi tadi masih hijau. Bahasa Inggrisnya mah mahiwal gitu ya. Mahiwal, sorangan, hejo nu sejena mangges koneng. Itu padi begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Ngahesehkeun no boga nyusahin yang punya. Jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara, jadi orang percaya Tuhan, kita jangan menjadi padi yang kosong. Padahal di gereja yang sama, khotbahnya khotbah yang sama. Mendapatkan tanggung jawab yang sama, mendapatkan hak yang sama, dengar dari pengkhotbah yang sama. Tapi kok kosong gitu loh. Kok nggak berisi gitu. Mahiwal sorangan, beda sendiri. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah kita belajar. Karena kata ajarlah kami. Mari kita belajar untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berbobot. Dengan hal-hal yang berkualitas. Dengan hal-hal yang betul-betul berguna. Berguna untuk siapa? Untuk diri sendiri, berguna untuk orang lain, untuk keluarga, dan bermanfaat juga untuk Tuhan. Ini yang kedua, ajarlah menghitung. Ini harus kita hitung setiap hari Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melakukan apa ya hari ini? Saya sudah melakukan apa ya untuk keluargaku, untuk Tuhan. Jadi diisi dengan hal-hal yang berbobot Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal yang kelima, ada satu kisah yang saya bilang kasihan gitu. Seorang raja yang luar biasa, dikagumi, dihormati, tetapi ternyata apa yang dilakukannya itu kosong. Bukan kosong, hanya ringan. Daniel pasal yang Daniel pasal 5. Ayat yang ke-24 ya. Uh, 23 aja lah. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Maka saya tidak salah
Dan saya setuju Bapak Ibu Saudara dengan pengkhotbah yang selalu mengatakan, padi kalau dia tegak berarti dia kosong. Tapi kalau dia bengkok, tunduk, dia berisi. Jadi orang yang sombong, orang yang banyak omong, itu biasanya kosong. Tapi orang yang tunduk, yang diam, yang tunduk, dia biasanya berisi. Kurang lebih seperti itu. Seperti ayam sama penyu ya. Kalau ayam bertelur satu, ceduk, dia petok, 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 petok. Wah, seluruh tetangga dengar. Petok, petok, petok. Saya 2 bertelur, telurnya cuma 1. Tetapi kalau kura-kura, penyu, dia bertelur malam-malam. Dia tidak pernah bertelur siang, dia bertelur malam-malam, dia keluar dari air, dari laut, dan kemudian dia cari tempat yang sepi, kemudian dia mulai bikin lubang untuk dia taruh telurnya, dan dia bertelur 1, 2, dia masih tahan, 3, 4, 10, mulai keluar air mata. Mulai keluar air mata sampai ratusan telur dia keluarkan. Dan ketika dia bertelur, dia enggak petok-petok, dia keluar air mata, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang berkualitas seperti itu, yang berbobot itu seperti itu. Jadi orang Kristen gak lahir Kristen kura-kura. Kurang lebih jangan jadi Kristen ayam ya, petok-petok. 23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang maha kuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku beserta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, kayu, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan, Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuhan. Gini Bapak Ibu Saudara, ini Raja Belsasar ini memang memiliki kekuasaan yang cukup luas pada masa itu. Dan sampai kemudian perkakas-perkakas bait Allah kan dijarah ya, ketika masa pembuangan, jadi bukan masa pembuangan, jadi Yehuda, Israel diserang oleh Babel, dan kemudian kelompok pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingat khotbah saya, yang dibawa itu adalah orang-orang pintar. Nah, di dalamnya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selain orang-orang pintar yang ditawan dulu, mereka menjarah bait Allah. Nah, bait Allah itu ada perkakas-perkakas ya, di dalamnya ada cawan, ada lain sebagainya, dan dia menganggap rendah itu perkakas-perkakas bait Allah. Dia menganggap rendah itu alat-alat yang ada di bait Allah. Saya tidak mau sedang mengajarkan mendewakan untuk perkakas bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau mengajarkan, yuk, ketika kita dipercaya, ketika kita ada di dalam lingkungan gereja, kita hormatilah Tuhan. Kita betul-betul memiliki rasa hormat kepada Tuhan, jangan anggap sepele. Jangan anggap ringan. Maka sebetulnya kalau ada perjamuan kudus, ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang cuil rotinya untuk anaknya yang nangis, sebetulnya dalam hati kecil saya mau tegur langsung. Karena itu bentuk tidak menghormati. Itu hal sepele, sebetulnya hal sepele gitu ya. Tetapi penghormatan kepada Tuhan seperti nggak ada gitu loh. Bagi berdua sama anaknya, padahal anaknya kan belum layak untuk terima perjamuan. Ini hal sepele Bapak Ibu Saudara, dan yang dilakukan oleh Belsasar juga hal-hal seperti itu. Tuhan marah loh, gitu loh. Jangan sampai Tuhan marah. Maka sekarang diumumkan yang bertugas, yang perempuan, saudara harus pakai rok yang di bawah lutut, gitu. Supaya apa? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Pakai dasi, kenapa? Supaya rapi. Gitu. Saya pernah hadir di dalam satu ibadah perayaan Natal di salah satu gereja yang cukup besar, saudara. Pemimpin pujian dan kemudian singernya itu cantik-cantik, betul cantik-cantik, saudara. Kalau saya belum punya istri, mungkin saya ambil salah satu. Saya nggak bisa konsentrasi, saudara. Bukan karena kecantikannya, pakai roknya segini juga. Waduh Tuhan, saya bilang,
nggak dilihat sayang, gitu. Dilihat bikin dosa. Udah begitu kan di bawahnya itu lantainya itu bukan lantai dari karpet begini, kayak kaca gitu. Apakah saya juga nggak cek sih, apa kaca gitu loh. Aduh, itu hal sepele saudara. Dosa enggak sih pakai begini? Enggak saudara. Tapi yang lihat ini yang dosa, pikiran ini kan melayang kemana-mana. Pendeta padahal. Makanya kalau melayani Tuhan di gereja sini ya mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara nggak usah protes lah gitu ya. Toh ya nanti kalau seandainya mau pakai rok double juga nggak apa-apa lah. Tapi di gereja begitulah, apalagi Om Yos suka duduk di depan sini. Nanti kesenangan kan gitu. Jadi aduh tertib lah gitulah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar seperti itu Bapak Ibu Saudara, menganggap sepele. Ayat 24 langsung saja. Sebab itu Tuhan ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi bijaksana yang jumlah bilangan tadi, yang poin pertama, itu dihitung Tuhan loh. Jadi dari sekolah minggu itu dihitung Tuhan ya. Gea kan, sekarang Gea mudah-mudahan berbobotnya bukan hanya badannya saja ya, imannya juga makin berbobot kok Gea, series. Ini anak sekolah minggu saya juga, Irfan, wah ada badannya. Michael yang menjadi polisi, aduh senang sekali gitu ya. Jadi hari-harinya bertambah, kualitas imannya juga harus bertambah ya series. Amin, kan gitu. Irfan ya harus bertambah seperti itu, saya senang sekali. Nah ini dihitung sama Tuhan. Jadi mene itu artinya hari-harinya, tahun-tahunnya itu dihitung. Dan sudah juga diakhiri. Karena Tuhan sudah, bahasanya sebetulnya ini bahasa sopan ya, diakhiri ini. Jadi seperti Tuhan itu udah bosen gitu. Udah bofat lah, bocengli lah kata Tuhan. Kalau orang Chinese dagang mah bocengli ya. Kalau bocengli ya udah selesai gitu ya, Sun ya. Nah bocengli, bocengli, bukannya cuan malah kasih pun ya. Kan gitu kurang lebih. Rugi terus. Dan inilah perkataan mana? Dan telah dia ayat 27, tekel, Tuhanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Dan Peres kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Konsekuensi. Ketika kita sudah ikut Tuhan sedemikian lama, sudah Tuhan hitung, sudah Tuhan ingatkan. Ya, bukannya makin bertambah. Berat imannya bukan semakin bertambah, di itu kok bukan semakin progresnya, bukan semakin nanjak, justru semakin nurun juga kosong lagi, akhirnya Tuhan, ya udahlah. Selesai diserahkanlah. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mengikut Tuhan itu harus memiliki bobot ya. Berbobot jadi orang Kristen yang berbobot. Bukan jadi orang Kristen yang gak ada isinya. Ngomong nawe gede hunggul. Omdo Lukas pasal yang ketiga. Lukas yang ketiga itu sama dengan Matius yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi gandum yang berisi dia akan masuk ke dalam lumbung, gandum yang kosong itu akan masuk ke dalam api. Orang Kristen yang berisi, sekarang ini waktunya Tuhan ditampi. Dia berbobot atau tidak. Dia mene atau berbobot. Mene itu kan ringan. Sahabat tekel itu kan ringan. Dia tekel, kalau dia tekel dia dibuang Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jadi orang Kristen yang berbobot atau orang Kristen yang gak ada isinya. KTP doang bahasa sederhananya.
Jadi orang Kristen tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang Kristen tetapi tidak setia. Jadi orang Kristen tetapi tidak beribadah. Jadi orang Kristen tetapi tidak mengaplikasikan firman di dalam hidupnya. Dia tackle, dia ringan. Bukan yang berseru-seru kepada Tuhan, bukan yang mengaku Kristen yang selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bijaksana, kita jadi orang Kristen yang berbobot. Jelas ada isinya. Ketika digoncang dengan segala keadaan, langsung goncang. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, dan lain sebagainya. Itu yang saya harus cepat. Kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara, menghitung hari itu yang dihitung jumlahnya, yang dihitung bilangannya. Kemudian yang kedua adalah yang dihitung adalah bobotnya. Kemudian yang terakhir yang dihitung untuk kita belajar kepada Tuhan untuk punya hati bijaksana, yang dihitung adalah ayat yang ke-11. Ayat yang 10 sebetulnya sampai ayat 23, tapi kita baca aja ayat yang ke-11, 1 Korintus 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Yang terakhir, yang ketiga, selain yang pertama adalah menghitung, yang dihitung adalah jumlahnya, bilangannya. Yang kedua yang dihitung adalah isinya, bobotnya. Dan yang ketiga yang dihitung adalah jenisnya. Kita ini jadi orang Kristen jenis apa? Apakah emas, apakah perak, apakah batu permata, apakah rumput, apakah jerami, apakah kayu? Apakah kita jadi orang Kristen yang tanah hatinya baik? Apakah tanah hati yang berbatu? Apa tanah hati yang bersemak duri? Apakah tanah hati yang di pinggir jalan? Cara pandang kita terhadap Tuhan, kemampuan kita untuk mengadaptasikan diri kepada firman Tuhan, itu menentukan jenis hidup kita, menentukan jenis orang Kristen. Apakah kita jadi orang percaya seperti emas? Ketika dengar perintah Tuhan, ketika dengar suara Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Tidak ada kemarahan, tidak ada perselisihan, tidak ada ketidakcocokan dengan firman Allah. Ini emas Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kalanya orang Kristen banyak yang pilih-pilih kan. Aduh ini oke, itu nanti dulu, itu tunggu dulu. Yang ini oke, yang itu tunggu dulu, yang ini enggak lah. Gitu kan. Itu orang Kristen yang pilih-pilih gitu. Begitu dengar firman Tuhan, oh itu mah bukan buat saya, itu buat dia. Jadi orang Kristen, oh dengar firman Tuhan, oh itu aku tidak bisa lakukan, belum bisa lakukan. Jadi yang ketiga adalah jenis Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar tentang 3 hal ini. Kita hitung hari-hari kita. Sudah berapa lama sih aku ikut Tuhan? Sudah berapa lama sih aku melayani Tuhan? Apakah pelayananku ini berbobot? Apakah pelayananku ini berisi? Apakah pelayananku ini berkualitas? Apakah hidupku itu berkualitas? Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apakah aku ini semacam emas? Apakah aku ini semacam perak? Apakah aku ini semacam batu permata? Apakah aku ini hanya semacam kayu? Ini tergantung dari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau robah hidupmu. Karena apa yang dikatakan oleh Musa? Musa sadar bahwa untuk mencapai hal itu dia perlu Tuhan.
Maka dia katakan, ajar kami Tuhan, untuk kami belajar menghitung hari-hari kami. Jadi ini perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Menghitung hari-hari kita, jumlahnya, kemampuan kita, keseriusan kita, konsistensi kita, penurutan kita kepada Tuhan, keteraturan kita. Ini perlu belajar. Belajar. Ada seorang turis yang cerita ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Di Bali ada supir orang Jawa yang tidak tahu bahasa Inggris. Seperti saya kan nggak tahu bahasa Inggris. How much to Denpasar? To Kuta. Dia tahu, dia tuh mau nanya berapa ongkosnya dari Denpasar tempat dia menginap sampai ke pantai Kuta. Dia tahu, tapi si supir ini bingung, dia mau jawab bahasa Inggrisnya seperti apa. Akhirnya dia bilang begini, go back sir, gitu. Artinya itu bolak-balik, maksudnya gitu. Si turis ini ngerti saudara, dan akhirnya deal harganya. Dia nggak tahu tentang bahasa Inggris, tetapi dia mau belajar. Dia mengerti bahasanya turis itu, tetapi dia mau untung juga. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya si supir taksi ini mendapatkan keuntungan. Dia dibayar sama turis. Padahal dia nggak ngerti bahasa, tetapi dia mau. Gitu loh. Kita sulit saudara untuk mengerti maksud rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan dengan jelas apa maksud rencana Tuhan, mungkin kita agak lebih mudah ya hidup. Tetapi cara Tuhan mendidik kita bukan seperti itu. Tuhan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan itu, Musa nggak tahu, Abraham tidak tahu mau dituntunnya seperti apa, tapi dia ikut Tuhan saja gitu. Dia beriman kepada Tuhan saja. Dia mau belajar taat kepada Tuhan. Karena Abraham tahu bersama dengan Tuhan itu ada keuntungan. Saya pakai bahasa awam saja ya. Ikut Tuhan itu nggak rugi, saudara. Ingat kan khotbah minggu kemarin kan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, sesungguhnya bukan kita yang melayani. Tuhan yang melayani kita. Tuhan yang memberkati kita. Sebanyak kita berdoa, sebanyak kita beribadah kepada, sebanyak itu juga Tuhan memberkati kita. Kita harus belajar seperti supir tadi, saudara. Walaupun tidak paham, tapi mau belajar. Mau paham dengan Tuhan. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang Kristen yang juga seperti orang yang mau belajar kepada Tuhan. Musa pun saudara, dia mau belajar kepada Tuhan. Saya kasih tahu, Musa menulis surat ini, menulis Mazmur tadi, itu usianya sudah diperkirakan 80 tahun. Dia memimpin Israel keluar dari tanah Mesir itu sudah 80 tahun. 40 tahun dia ada di istana Mesir, 40 tahun dia ada masa pelarian, dan 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dia perlu hikmat daripada Tuhan. Dia perlu kebijaksanaan daripada Tuhan. Jadi sampai kapanpun usia kita, dimanapun posisi kita, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Yohanes 9 ayat yang keempat, ayat yang terakhir, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih ada kesempatan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya ketika kita masih ada kesempatan, yuk kita beribadah kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, yuk kita melayani Tuhan. Selama kita dipercaya melayani Tuhan, yuk kita melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan yang ada, pergunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang udah agak lama itu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Nggak tahu pakai apa itu.
ini, ya boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi berkat. Ini kerinduan kami ya Bapa. Berikanlah kepada kami hati yang bijaksana. Ajar kepada kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami boleh isi dengan kehidupan yang menjadi berkat, dengan kehidupan yang membawa dampak yang baik bagi sekeliling kami, baik bagi keluarga kami, baik bagi tetangga kami, baik bagi bangsa dan negara, dan terlebih untuk Tuhan. Kiranya pengurapan kasih kuasa kemurahan-Mu Engkau limpahkan atas kami. Apapun posisi kami, dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami, mampukan kehidupan kami untuk kami boleh hidup menjadi berkat. Karena kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak dalam setiap kehidupan kami. Bagi setiap umat-umat-Mu, kami anak-anak-Mu yang merespon kebenaran firman-Mu, kiranya pengurapan kuasa Allah turun atas kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang dapat mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Baik hidup kami yang teratur, yang tertib, baik kehidupan kami yang berbobot, baik dalam kehidupan kami yang baik Tuhan, sebagai emas di pemandangan Tuhan. Agar kehidupan kami boleh menjadi berkat, dan senantiasa nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu turun atas kami, kesempurnaan Allah itu menjamah kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan.
Ini kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah seluruh umat-umat-Mu di dalam lindungan, kasih, kuasa, kemurahan, kebaikan, dan keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mengumpulkan jemaat-Mu di tempat ini. Dan sebentar Tuhan, jemaat-Mu akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, apapun itu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk menjalankan persembahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan yang bertugas, sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, boleh bangkit berdiri. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Sekali lagi, kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ya. Amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti ibadah pada hari ini, baik yang hadir di tempat ini secara onsite maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah ataupun nanti yang menyaksikan rekaman live streaming, mohon maaf bahwa tadi di awal ibadah ada kendala teknis, ya, jadi baru normal pada saat mulai firman Tuhan, ya, tapi
Kiranya itu juga tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming ya. Kemudian bersyukur juga untuk hari ini ya. Saya cukup surprise yang hadir hari ini lebih dari 100 orang, karena biasanya kalau di hari Idul Fitri seperti ini yang hadir tidak terlalu banyak ya, tapi puji Tuhan hari ini masih cukup banyak yang hadir dan bisa beribadah secara onsite di tempat ini ya. Beberapa pengumuman saya sampaikan. Yang pertama adalah rangkaian ibadah-ibadah komisi kita sepanjang minggu ini ya. Yang pertama, nanti sebentar setelah ibadah ini, kurang lebih jam 9.30 akan ada ibadah anak di tempat ini ya. Ibadah anaknya adalah ibadah anak gabungan, kelas kecil dan kelas besar, dan akan diadakan di ruangan ini ya, di gereja kita. Untuk itu silakan Bapak Ibu Saudara juga boleh menyiapkan anak-anak kita, saudara kita, keponakan kita untuk juga bisa mengikuti ibadah sebentar ya, jam 9.30 mulai. Kemudian hari Kamis ya, hari Kamis ibadah doa kita masih tetap berjalan jam 6 sore mulai di tempat ini. Untuk itu mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah doa pada hari Kamis jam 6 sore ya. Kemudian hari Sabtu ada 2 ibadah, jam 10 pagi akan ada ibadah wanita ya. Khusus untuk ibadah wanita minggu ini akan ada acara Komisi Wilayah Wanita Wilayah 1 Bandung, disertai juga oleh ibu-ibu gembala. Ini acaranya sudah ditampilkan slide-nya di proyektor. Ya, akan ada ibadah bersama dengan ibu-ibu dari Komisi Wanita Rayon 2 Wilayah 1 Bandung dengan pembicaranya Ibu Pendeta Muda Desi Wowor, STH ya. Kemudian juga akan ada beberapa persembahan pujian di acara ini. Silakan ibu-ibu boleh hadir dan juga mengikuti acara ini jam 10 pagi pada hari Sabtu tanggal 29 April ya. Kemudian hari Sabtu juga sore akan ada ibadah pemuda dan remaja ya. Ibadah pemuda remaja akan berjalan kembali hari Sabtu ini jam 5 sore onsite di tempat ini. Kemudian tadi saya juga mendapatkan kabar gembira dari Bapak Yosua sebentar, bahwa pada hari Rabu ini ya, pada hari Rabu ini akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah kepada Bapak Freddy Tison Simamora dengan Ibu Lasni Silitonga ya, akan dilaksanakan pada hari Rabu jam 10 pagi di tempat ini ya. Bapak Ibu Saudara jemaat kiranya boleh mendukung dalam doa untuk kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan pada hari Rabu nanti, supaya mereka juga boleh masuk ke dalam pernikahan kudus di tempat ini dan juga diberkati di tempat ini ya. Kemudian bentar. Oke, sebentar Bu. Ini kalau berhubungan sama alat elektronik begini. Oke, ya. Kemudian di dalam warta jemaat juga yang sudah disampaikan secara online via WA Group ya. Saya ingin melaporkan untuk pengumpulan dana untuk pembelian drum gereja, bahwa sampai hari ini atau sampai minggu lalu tanggal 16 April sudah terkumpul sebesar Rp12.250.000 ya. Pengumpulan dana untuk drum ini kita akan laksanakan sampai minggu depan atau akhir April, minggu depan tanggal 30 April, dan setelah itu kita akan memutuskan drum apa yang akan dibeli, berikut juga perlengkapan tambahannya ya. Kemarin ada wacana untuk bahwa drum yang akan dibeli nanti sekalian dengan membeli penutup akrilik ya di sekelilingnya, jadi suara drumnya walaupun drum akustik nanti bisa dikondisikan dengan juga tambahan alat untuk mic khusus drum. Kita akan tambah itu juga untuk nanti kurang lebihnya drumnya seperti apa yang kita dengar beberapa waktu terakhir bisa masuk via speaker utama ini dan bisa terdengar lebih baik ya, tidak terlalu keras dan juga bisa terdengar lebih jernih ya. Demikian apa yang akan kita kerjakan. Minggu depan ibadah kita akan dilaksanakan kembali ke jam ibadah normal tanggal 30 April. Ibadah pertama jam 7 pagi dan ibadah kedua jam 9 pagi ya. Silakan Bapak Ibu Saudara juga boleh mengambil waktu untuk bisa juga hadir minggu yang akan datang
Ya, demikian, tidak ada pengumuman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pada hari-hari ini akan melaksanakan perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan ya, supaya setelah nanti pulang dari perjalanan juga boleh kembali dengan selamat dan sehat ya. Buat bapak-bapak jangan lupa, ibu-ibunya jangan sampai ketinggalan di rest area ya bapak-bapak ya, karena sudah ada beberapa kasus ketinggalan di rest area. Oke, jadi nanti sebelum berangkat dicek anggota keluarganya sudah lengkap baru jalan ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kami memuji kebesaran kebesaran-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Baik kami yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini, maupun juga bagi jemaat kami yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya ibadah kami hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan memberikan kekuatan buat kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berwira swasta, kami yang sedang mencari pekerjaan, bagi para lansia dan juga anak-anak kami yang sedang ada di dalam pendidikan, dan semua aktivitas yang kami kerjakan di masa-masa liburan ini, yang sedang melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung halaman, maupun juga yang sedang melakukan perjalanan wisata. Kiranya semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menjauhkan dari segala kecelakaan, segala mara bahaya, dan Tuhan juga yang mengembalikan mereka semua kembali bersama-sama dengan kami pada kesempatan yang akan datang dengan selamat dan sentosa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar jemaat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya juga kami ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, baik yang kami berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum, menggunakan kendaraan pribadi, semuanya ada dan ditolong Tuhan. Kami juga berdoa mendukung para jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, sedang dalam kondisi terganggu kesehatannya, para lansia yang mungkin juga sudah mengalami kemunduran secara fisik Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, kami memohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, ada menyertai mereka semua, memberikan mereka kesembuhan kembali, memberikan mereka terus kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka juga boleh terus melihat kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya berkat sejahtera dan Allah dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam perkenan kudus tinggal bersama hari ini dan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus
kami akhiri pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pulang, selamat pagi. Tuhan berkati.